pagi, sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jumpa lagi bersama saya Nana di acara program Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo. Pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai antibiotik awareness dalam rangka memperingati Pekan Peduli Antibiotik yang akan kita peringati tanggal 18 sampai 24 November mendatang. Nah, pagi hari ini sudah bersama dengan saya, dua narasumber di The Own Healthy Area atau area sehat rumah sakit, tepatnya di Van Edupak. Nah, ini sudah ada Dr. Johnny Den, spesialis bedah, dan Ibu Apoteker Cynthia Dewi, sarjana farmasi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi semuanya. Senang sekali ya bisa bergabung di Bincang-Bincang sama Doi pagi hari ini dalam tema Pekan Peduli Antibiotik atau Antibiotik Awareness begitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Dokter Johnny dan Ibu Cynthia, pagi ini sudah cuci tangan belum ya? Sudah. Wajib hukumnya. Wajib ya dokter ya? Ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa cuci tangan ini langkah kecil yang berdampak besar. Betul sekali. Terlebih pada pandemi saat ini untuk mencegah virus corona, begitu ya dok ya? Ya. Nah, sebelum kita akan membahas lebih dalam mengenai antibiotic awareness dan apa sih hubungannya cuci tangan dengan antibiotic awareness, nanti akan dijelaskan sedikit oleh Dr. Johnny dan juga Ibu Cynthia. Kita tonton dulu video cuci tangan, 6 langkah cuci tangan dengan durasi 30 sampai 40 detik untuk durasi cuci tangan yang benar, begitu ya Bu? Ya. Oke, kita tonton dulu videonya, silakan. Itu tadi video 6 langkah cuci tangan. Kalau di tempat kita singkat dengan, biasanya kalau briefing dok setiap pagi kita singkat dengan tepung selaci put-put. Tepung ya. Telapak punggung, tepung punggung, Sela jari. kunci, putar 1, putar 2. Oke, mungkin oke. sedikit dijelaskan nih dok, apa sih hubungannya cuci tangan dengan antibiotik awareness sebelum kita lebih detail ke antibiotik awareness sendiri. Oke. Silakan Dr. Johnny dan Terima Ibu Cynthia. kasih Mbak Nana dan sahabat Dr. Unska. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, topik kita adalah antibiotik awareness atau kepedulian terhadap penggunaan antibiotik. Kenapa ini menjadi topik yang kita bahas? Karena ini sesuatu yang sebetulnya kesadaran kita tentang penggunaan antibiotik yang sekarang istilahnya adalah rasional dan bijak itu masih sangat jauh sekali dari kata rasional dan bijak. Nah, hubungannya antara cuci tangan tadi adalah tangan itu merupakan salah satu sumber penularan ya. Kalau kita baca teorinya itu ada host, ada lingkungan, ada agent, ya toh? Nah, tangan ini adalah menjadi media karena kita selalu bersentuhan dengan barang-barang, uang, benda, apapun itu. Ya. Yang kita juga punya kebiasaan selalu memegang wajah, ngucek mata, atau ngupil gitu ya. Tanpa kita sadari ya, tanpa Dok, kita ya? sadari. Itu suatu kebiasaan yang sebetulnya tidak baik, tetapi sering dilakukan. Apalagi dalam masa pandemi corona ini menjadi media yang sangat ampuh sekali orang untuk menjadi terinfeksi, ya toh? Nah, mengapa cuci tangan penting? Karena nanti cuci tangan itu adalah salah satu sarana mencegah terjadinya infeksi. Nah, hubungannya dengan penggunaan antibiotik awareness tadi, ya toh? Apabila sudah terjadi infeksi, ya, infeksi itu kita definisikan sebagai suatu kondisi di mana adanya mikroorganisme yang masuk menginvasi ke dalam tubuh maupun jaringan, kemudian menimbulkan gejala. Gejalanya bisa A, B, C, dan seterusnya. Nah, mikroorganisme ini tadi menimbulkan infeksi di tubuh, ya toh? Lah, kaitannya bagaimana dengan antibiotik? Harus dipahami bahwa tidak semua infeksi
obatnya adalah antibiotik. Ya toh? Karena infeksi itu kita klasifikasi lagi. Ada infeksi karena virus, ada infeksi karena jamur, ada infeksi karena bakteri, maupun mikroorganisme yang lainnya. Sehingga nanti dalam konteks penggunaan antibiotik yang rasional dan bijak itu, ya, kita harus, ya, apabila terjadi suatu tanda infeksi, bukan serta-merta, oh saya harus beli antibiotik, kayak obat dewa. Itu persepsi yang salah, ya. Jadi makanya kita dalam momen ini, saya bersama Bu Cynthia dan Rumah Sakit Dr. Unska Kandang Sapi, kita mencoba untuk mengedukasi, ya, bahwa antibiotik itu penting iya, tapi bukan segala-galanya. Sakit apapun jangan berharap kepada antibiotik saja, ya. Gitu. Jadi kira-kira hubungannya adalah cuci tangan, penggunaan antibiotik dan infeksi itu sangat berhubungan sekali, gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Joni penjelasan singkatnya mengenai hubungan antara cuci tangan dan antibiotik itu sendiri ya Dok ya, dan penggunaannya sedikit tadi. Boleh sekarang dari Bu Cynthia mungkin bisa menambahkan sedikit Dok. Dari Bu Cynthia gimana Bu? Apakah ada tambahan? Kalau tambahannya dari saya, ini kan rata-rata pasien yang nonton, banyak ibu-ibu, ada juga yang punya anak, atau mungkin bapak-bapak, atau mungkin nona-nona cantik yang di sini lagi nonton. Nah, kalau kalian misalnya mendapatkan obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter, percayalah bahwa dokter sudah tahu diagnosa yang terbaik dan treatment yang terbaik. Namun, jangan sampai Anda melewatkan satu kali aturan pakai terkait obat Anda, baik itu antibiotik maupun obat yang lainnya. Dan pastikan, tanyakan obat itu kepada apoteker. Di saat penyerahan obat di farmasi, terutama di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, kita pasti menjamin bahwa semua obat itu pasti akan diberikan edukasi yang tepat dan sesuai. Dan kami juga bisa melakukan follow up kembali ke pasien. Jadi kalau pasien mau tanya tentang kondisinya pakai obat itu kok kayak nggak nyaman, itu bisa tanyakan ke hotline di nomor WhatsApp-nya Rawat Jalan, itu juga ada. Jadi jangan khawatir, kalau dari kami pasti kami garansi banyak kayak gitu ya, bahwa edukasi yang kami sampaikan itu sudah yang terbaik dan kami sama dokter tidaklah lawan bersaingan, tapi kami sama-sama partner untuk supaya tujuannya pasien ini segera sembuh, segera aktivitas kembali dengan kondisi yang normal, bahkan lebih baik lagi, sehingga tujuan terapi dari dokter itu tercapai. Itulah fungsi dari apoteker, kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu terima obat dari kami, ada edukasi yang mengatakan obatnya harus sampai habis, obatnya harus rutin diminum untuk pasien-pasien kronis, jadi harus mau nggak mau minum obatnya biar tetap bisa beraktivitas dengan baik, kayak gitu sih. Oke Bu Cynthia, terima kasih tambahannya. Jadi buat teman-teman Dronska, sahabat Dronska di rumah tadi, jadi memang pasti dokter sudah memberikan resep yang terbaik untuk pasien ya, dan memang harus dikonsumsi sesuai aturan pakainya, dan tidak semua penyakit harus dengan antibiotik. Itu ya dokter dan Bu Cynthia yang harus kita pahami bersama ya. Oke, itu tadi sahabat Dronska penjelasan sedikit. Nah, jadi sudah terjawab. Tadi sebenarnya saya mau tanya dokter sama Bu Cynthia, ini kenapa hari ini kita berdua, ada narasumber berdua, apakah mau saingan ini? Nggak perlu saingan. Tidak perlu saingan karena Jadi Mbak Nana, iya? seperti bahasanya Bu Cynthia tadi, saya setuju sekali. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi. Zaman now ya dok ya? Ya, zaman sekarang. Saya mungkin mau sharing sedikit bahwa Boleh. terkait dengan penggunaan antibiotik atau antibiotik awareness ini. Jadi saya ada ya, saya bicara satu pasien saja yang memang sudah selesai menjalani operasi gitu. Kemudian dia diberikan antibiotik sesuai dengan yang kita sebut ada tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasiennya, tepat lama pemberian, dan yang tepat-tepat sesuai dengan kriteria penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional tadi. Sudah kita berikan, tetapi pasien ini punya inisiatif sendiri, ya toh? Nah, Punya inisiatif sendiri, Oke. kemudian kontrol ke poli saya, dok, kemarin obat yang dari dokter sudah habis. Loh, ya lukanya gimana? Bu, sudah baik, sudah kering, tetapi karena saya masih merasa agak sedikit nyeri, saya beli lagi dok antibiotiknya. Loh, saya kan jadi langsung bertanya-tanya, loh, Bu, ya kan, kok ditambah lagi kenapa? Iya, katanya ini bagus dok, untuk mengurangi nyeri dan biar cepat lebih kering. Bahasa awamnya kan seperti itu. Jadi saya pikir
pada saat itu ya ini harus ada edukasi lagi, ya, harus memang lebih ada effort yang lebih besar supaya kesadaran masyarakat, kesadaran pasien terhadap penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional itu lebih ada. Ini juga peran penting dari teman-teman apoteker, ya toh? Edukasi yang tiada hentinya saat menyerahkan obat. Baik itu lama antibiotiknya berapa hari, dosisnya, ya toh? Yang tadi kita sebut tadi, ada tepat indikasi, ya toh? Ada tepat pasien, ada tepat dosis, tepat interval, dan yang paling penting evaluasi efek sampingnya. Terkadang obat-obat itu yang diberikan ada efek sampingnya. Harus dipesankan, disampaikan, Ibu, Bapak, jika nanti setelah minum obat ini Bapak mengeluh gatal pada seluruh tubuh, sesak nafas, mual, ataupun apapun itu, segera hentikan obatnya dan berkonsultasi kembali. Gitu ya kira-kira Bu Cynthia ya? Ya. Nanti ditambahkan lagi sama Boleh Bu Cynthia ditambahkan. Ini langsung saja karena kan kita tadi sudah ketahui bersama ya. Kan dokter yang menurut kami sih dokter di sini tuh rata-rata sudah lebih bijaksana dalam menggunakan antibiotik, dan peranan farmasi atau apoteker itu sudah mulai kerasa ya dok ya, di rawat inap maupun rawat jalan kita memberikan edukasinya itu tidak bertentangan dengan dokter. Pasti kita maunya sinergi supaya pasien ini cepat lekas sembuh, dengan catatan kalau lekas sembuhnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter dan apoteker. Tapi kalau Anda tadi ditanya dokter Joni coba-coba sendiri beli di luar, maka itu di luar tanggung jawab dari kami yang memberikan edukasi. Dan saya harapkan kalau ada yang nonton juga tenaga kesehatan, jangan sampai kita salah memberikan informasi kepada pasien, karena pasien itu anggaplah sebagai keluarga kita sendiri. Kalau antibiotik untuk mengobati rasa nyeri itu kurang pas, itu ya harusnya ditanyakan kembali kepada tenaga kesehatan yang sebelumnya Anda mendapatkan obat itu, mungkin bisa ditanyakan kembali. Karena obat kalau nyeri harusnya anti nyeri ya dok ya? Ya betul. Gitu. Oke, Jadi ada kasih. persepsi yang masih keliru di masyarakat mengenai antibiotik. Kalau nggak bisa pakai antibiotik ya dok? Nah itu tadi sahabat Dronska, jadi jangan coba-coba sendiri ya dok ya. Lebih baik patuhi aturan pakai atau anjuran dari dokter mengenai penggunaan obat dan obat yang dipilihkan ke pasien, karena pasti dokter lebih tahu kondisi pasien. Dan patuhi juga dari apoteker, kalau di tempat kita nanti ada ini ya Bu, dari dokter menyarankan obatnya, dari apoteker juga menambahkan untuk pemakaiannya, termasuk informasinya. cara penyimpanannya. Nah, itu cara lengkap penyimpanan sekali. paling penting. Ya. Karena untuk pasien anak-anak atau bayi itu obat antibiotiknya khusus, Mbak Nana. Ya. Jadi biasanya bentuk asli kalau beli dalam kemasan tersegel itu kayak sirup kering serbuk dalam botol. Iya. Nah, tapi kalau dari tempat kita itu biasanya kita oploskan atau kita langsung larutkan dengan air steril, air minum steril, jadi sudah siap diminum. Tidak Gitu. menyusahkan saat Tidak minum susah. gitu ya Bu Jadi ya. langsung ibunya bisa meminumkan ke adiknya, bahkan kita bisa edukasi juga, ini kalau lagi menyusui atau gimana tuh jeda berapa, kita kasih tahu. Bahkan durasi penyimpanannya pun kita kasih tahu, karena kalau untuk sirup kering yang sudah diracik itu berbeda dengan penyimpanan dengan sirup yang lain. Nah itu kembali kita, semua Iya. tanggal beyond use date atau tanggal layak pakai selalu kita informasikan ke pasien. Dan ini seringkali kan pasien bingung, apakah sampai tanggal expired date di dalam label pabrik obat? Tentunya tidak, karena setiap obat yang sudah dibuka mempunyai tanggal layak pakai sendiri-sendiri, seperti itu. Oke, luar biasa sahabat Dronska. Dan sahabat Dronska juga harus tahu selain pelayanan apoteker memberikan edukasi kepada pasien sesuai anjuran dari dokter, Rumah Sakit Dr. Un juga memberikan layanan antar obat. Begitu ya Bu Cynthia ya. Jadi sahabat Dronska saat ini tidak perlu lagi antri obat di rumah sakit karena kita sudah ada layanan antar obat atau kita singkat dengan LAO. LAO, layanan antar obat Dronska. Jadi sahabat Dronska saat periksa ke dokter dapat resep langsung diserahkan ke farmasi, nanti bisa dipilih dengan layanan LAO, nggak perlu antri, langsung pulang saja, nanti akan diantarkan obatnya sampai ke alamat yang diberikan, sampai ke alamat sahabat Dronska. Dan keunggulannya kita punya kurir sendiri ya, Bu. Kita punya kurir sendiri, jadi sahabat Dronska tenang aja karena identitas pasien, keamanan itu sudah terjamin. Kerahasiaan pun juga terjamin karena kemasan kita sudah ada di videonya Dr. Uska. Kemasannya itu tidak
transparan ya. Tidak Jadi, transparan. sakitnya pun tetap bisa terjaga rahasianya, yang identitasnya itu hanya alamat sama namanya sama nomor teleponnya Pak yang akan dikirimkan itu kemana kayak gitu. Jadi yang lainnya semuanya rahasia, tapi informasi obat tercatat dan tersegel di dalam kemasan serta ada nomor hotline yang bisa ditanyakan kembali ke kami. Nah, itu dia. Nanti kok sahabat Dronska mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga menghubungi nomor WA layanan pelanggan dulu. Nanti kita akan informasikan nomor hotline yang langsung ke farmasinya. Begitu ya Bu Cynthia. Nomornya dicatat ya, boleh nih. 081 55 33 00 333. Itu nomor layanan pelanggan Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi. Jadi apapun yang ditanyakan bisa ke WA itu. Begitu. Oke, kita mulai langsung aja ya Bu Cynthia dan Dr. Joni. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Cukup banyak. Ini sudah ada dari yang online dulu. Dari Atina_KS. Apakah alergi antibiotik itu bisa sembuh, dokter? Nah, mungkin ini bisa dijawab langsung dari Ya, Dokter nanti Joni. saya ditambahi Bu Cynthia tentang Boleh, kan kita farmakokinetik. kolaborasi ya dok, jadi nanti ditambahkan Bu Cynthia. Jadi ada nama istilah farmakokinetik, farmakodinamik, dan lain-lainnya itu nanti dijelaskan sama Bu Cynthia. Jadi kalau ditanya apakah antibiotik bisa alergi, jawabannya iya. Terus mungkin muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita tahu supaya antibiotik A, B, C menimbulkan alergi? Ya toh? Nah, untuk mengetahui apakah alergi atau tidak ada alat ataupun media yang bisa memprediksi seseorang itu alergi atau tidak. Termasuk obat apapun, bahkan obat yang paling aman pun yang kita sebut dengan paracetamol atau obat penurun panas, itu juga bisa alergi. Cuma memang tingkatnya berbeda-beda. Ada yang lebih sering menimbulkan alergi, ada yang jarang. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ya, mengetahuinya adalah dengan melakukan anamnesa atau melakukan pertanyaan investigasi, apakah ibu punya riwayat atopi? Atopi itu punya riwayat alergi, apakah itu berupa makanan, cuaca, debu, polen atau apapun itu. Itu menjadi suatu pertanda bagi seorang dokter ataupun nanti bagi farmasi untuk mengedukasi, gitu. Yang kedua, caranya adalah setelah ada reaksi dari obat tersebut. Umumnya reaksi yang diberikan adalah berupa gatal-gatal, mual, dan itu muncul biasa beberapa mungkin sekitar 2 atau 3 jam setelah melakukan minum obat, ya toh. Nah, apabila sudah terjadi, makanya pentingnya edukasi tadi yang saya bilang, ada monitoring atau evaluasi efek samping yang nanti akan diedukasi oleh teman-teman farmasi. Ibu, jika ibu menemukan gejala ini pada saat meminum obat, hentikan. Berarti pasien tersebut terindikasi alergi terhadap obat yang diberikan, ya. Sehingga jangan juga disalahkan, wah gimana sih saya dikasih obat kok malah alergi, bla 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 bla. Sampai saat ini dimanapun kita tidak bisa mengetahui obat spesifik tertentu menimbulkan alergi atau tidak. Ya caranya itu tadi, ada riwayat alergi atau tidak, itu menjadi suatu pertanda. Kemudian ya itu setelah diminum menimbulkan reaksi yaitu alergi, gitu. Ya, berbeda lagi dengan obat injeksi, mungkin bisa dilakukan skin test, ya, pemeriksaan dulu, dicoba dulu sedikit, ya, menimbulkan reaksi atau tidak. Nah itu kita sudah bisa mengetahuinya. Nah nanti ditambah lagi sama Bu Cynthia nanti ya. Boleh Bu, langsung saja ditambah. Sudah lengkap sih, jadi kalau Sudah lengkap. ada alergi obat yang langsung diketahui sama pasien, segera lapor. Mau lapor ke nomor yang pelanggan tadi kalau sudah di tempat kami ya. Tapi kalau di luar mungkin bisa langsung tanyakan dokter atau ke apotek yang tebus obat. Terus nanti kita akan memberitahu pasti sama seperti yang Dr. Joni sampaikan, di stop dulu. Kemudian penanganannya nanti kalau misalnya lapor yang ke apoteker, pasti apoteker tanya ke dokternya yang bersangkutan yang meresepkan obat itu. Nah, ini baiknya gimana? Tapi kalau ada yang ternyata mengalami alergi karena obat yang beli sendiri, itu pastikan Anda bisa segera ke tempat vaskes kesehatan terdekat supaya ditreatment oleh dokter yang terbaik. Jangan mencoba-coba sendiri dengan tanya tetangga atau tanya sama yang orang lain. Mungkin kayak tukang gejek yang bukan, maksud saya non nakes ya, itu nanti takutnya informasinya tidak tepat. Justru antara bisa semakin buruk atau gimana, kita nggak tahu seperti itu. Jadi memang langkah tepatnya langsung saja konsultasi kepada dokter, begitu ya Bu Cynthia dan Dr. Joni ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Eteta Wijayanto. Dokter, apa itu resistensi antimikroba
apa penyebab dan dampaknya. Mungkin nanti bisa kolaborasi juga kalau Ya, untuk nanti menjawabnya. gini, resistensi antimikroba. Nah, inilah pentingnya hari ini topiknya kita bawa tentang antibiotik awareness atau bahasa gaulnya penggunaan antibiotik yang rasional dan bijak. Yang tidak kita kehendaki adalah munculnya pertanyaan tadi itu, resistensi antimikroba. Antimikroba, antibiotik sama ya, cuma itu hanya istilah saja. Kalau sudah terjadi resistensi, itu nanti akan terjadi suatu rentetan yang akan menyulitkan, baik bagi pasiennya, baik bagi tenaga kesehatannya, baik dari sisi waktu pengobatannya, biaya pengobatannya, dan dampak sosial kepada pasien itu jauh lebih sulit. Nah, resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya. Kita bicara bakteri di sini karena antibiotik atau antimikroba khususnya spesifik kepada bakteri. Itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, ya kan? Tidak bisa melemahkan, ya. Tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Segitu-segitu saja malah semakin memburuk. Jadi kuman ini adalah makhluk hidup yang juga dia beradaptasi ya. Kalau dia mau diburu, dia mau istilahnya dimusnahkan, dia akan mencoba untuk melindungi diri. Bagaimana caranya? Ya. Berbagai upaya, ya, berbagai upaya dia lakukan oleh si antimikroba ini supaya dia tetap bisa bertahan. Nah, pentingnya yang tadi itu adalah tepat indikasi, tepat dosisnya, tepat lama penggunaannya, itu menjadi sangat penting. Contohnya begini, kita mengalami suatu pasien dengan infeksi saluran kencing, ya, diberikan antibiotik A, di mana dosisnya misalkan adalah 500 mg per 12 jam. Itu kita bicara dosis, bicara intervalnya. Lama pemberiannya 5 hari. Bisa saja pasien, saya belinya cuma cukup 2 hari saja. Itu kan berarti sudah tidak tepat lama pemberian ya. Nah, kasus-kasus yang seperti ini tuh menjadi suatu keuntungan buat si antimikroba. Dia sudah diciptakan kondisi untuk memusnahkan antimikroba tetapi tidak adekuat. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Resistenlah si pasien tersebut terhadap antimikroba dan kemudian nanti jika diberikan lagi ya tidak menimbulkan efek dan tidak tercapai apa yang kita harapkan. Sehingga resistensi antimikroba adalah suatu hal yang sangat kita khawatirkan dan trennya cenderung naik terus nih. Obat keluar hari ini, 2 bulan kemudian sudah resisten. Sementara tingkat resistensi antimikroba dengan produksi antimikroba baru tidak sebanding. Resistensinya begini, antibiotik ketemu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru ada. Jadi kita mengobati pasien infeksi akan menjadi semakin sulit. Ya. Dampaknya jauh lebih besar, baik secara finansial, waktu, ya, dampak psikososial, jauh sangat tidak enak. Ya. Jadi itu resistensi mikroba itu yang tidak kita mau itu. Nanti Bu Cynthia nambahi lagi bagaimana menghadapi pasien mungkin yang tidak mau nurut. Karena nanti ujung tombaknya adalah di teman-teman farmasi apoteker. Karena pada saat menyerahkan obat harus betul-betul diedukasi. Bu, minumnya 5 hari. Jangan lebih, jangan kurang. Sehari 3 kali, 2 kali, 1 kali. Gitu, ya. Nah, makanya pentingnya kita kolaborasi di sini. Oke. Wah, ini sepertinya Dokter Joni sudah bisa membaca pikiran saya karena ini ada pertanyaan lagi. Apakah minum obat antibiotik itu harus habis? Jadi itu tadi ya, Dok. Ya, terjawab ya, Dok ya. habis. Supaya tidak menjadi resistensi antimikroba. Jangan gitu berpikir ya. sayang simpen 1 2 buat nanti gitu. Jangan itu, ya, Dok ya. Itu menjadi sarana untuk resistensi tadi itu. Nggak tepat dosis, nggak tepat interval, nggak tepat lama pemberian dan bla bla itu tadi. Oke, mungkin bisa ditambahkan Bu Cynthia sebagai ujung tombak tadi. Ujung tombak ya. Biasanya tuh pasien yang kami temui juga ada yang kalau disimpan di rumah masih baik, Dok. Tapi biasanya nih
kalau ada yang sakit, ini pakai obat ini kemudian saya sembuh. Kayak gitu loh. Dia kasih antibiotik ini ke pasien lain, ini saya sembuh. Nah, pasien pakai itu misalnya kayak gitu kan. Padahal belum tentu sakitnya kayak mungkin pusing atau kayak mual, terus kayak panas, dikit-dikit antibiotik. Banyak yang parno kan di masa pandemi ini, panas dikit takut COVID, Iya. batuk dikit takut COVID, meler dikit takut COVID. Nah, itu padahal belum tentu. Jadi kalau kalian memang merasa ini khawatir, ya segera ke dokter. Nanti dokter yang mempertimbangkan perlu nggak antibiotik. Dan kalau antibiotik bonus ya jauh lebih lanjut lagi, itu sebenarnya juga ada terkait anti jamur, antivirus. Nah, ini juga sama. Kalau teman-teman menerima antibiotik, anti jamur, antivirus, semuanya tuh harus diminum sampai habis. Seperti itu. Jadi nggak cuma antibiotik doang, ada lagi juga yang kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Cynthia dan Dokter Joni. Ini ada pertanyaan lagi nih Dok yang masuk. Sepertinya nyambung nih sama top yang pembahasan kita ini. Dari @nenenghumayroh_albanjari. Boleh nggak Dok kita sebagai pasien itu menolak diberikan antibiotik? Nah, itu gimana Dok? Kalau seandainya ada kasus nih Dok, pasien yang menolak antibiotik, itu kira-kira gimana Dok? Sarannya atau Jadi kalau saya menghadapi kasus seperti ini, saya selalu, kalau kita sebagai tenaga medis dan dokter, kita adalah sebagai penasehat kesehatannya. Kita membuat suatu assessment, kita mencari masalahnya di mana, problemnya apa, solusinya apa. Kalau saya pribadi selalu seperti itu. Ibu ini mengalami infeksi saluran pernapasan yang kita dicurigai karena oleh kuman ini. Karena gejalanya sesuai. Nah, untuk mengatasi ini ibu harus saya berikan antibiotik Bu selama 7 hari. Harus dihabiskan. Maaf Dok, saya nggak mau minum antibiotik. Saya edukasi lagi yang kita sebut dengan bahasa informed consent. Informed consent itu kita menjelaskan tentang diagnosisnya, kenapa didiagnosis seperti itu, dasarnya apa, tujuannya diberikan obat apa, efek sampingnya apa, harapannya apa, komplikasinya apa, selalu dijelaskan. Jika pasien menolak, itu menjadi hak dari pasien tersebut. Tetapi harus dipahami adalah jika pasien tidak mengikuti saran, kemungkinan harapan ataupun apa yang ingin dicapai pasien itu sembuh, tidak bisa kita upayakan. Karena ibu tidak mau menjalani apa yang menjadi sarana atau pengobatan yang diberikan. Sehingga tujuan pengobatan supaya bisa sembuh, ya kita juga tidak bisa menjamin ya, karena upaya kesehatan itu kan adalah upaya bersama antara dokter, pasien ya, maupun instansi di rumah sakit supaya tercapai pasien bisa sembuh, bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan lain-lain. Jadi kalau saya pribadi, kalau pasien menolak itu hak pasien, ya. Tujuan kita mengedukasi wajib, tapi jika pasien tetap tidak menghendaki, semua menjadi hak pasien. Ya, tetapi tentu dengan catatan yang sudah dijelaskan. Jika tidak diminum begini-begini loh Bu. Jika diminum harapannya ini Bu. Gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Oke Dokter, terima kasih. Jadi semoga dengan bincang-bincang kita siang hari ini, pertanyaan yang seperti itu tidak lagi dikhawatirkan oleh pasien ya Dok ya. Jadi supaya apa harapan kita bersama di sini untuk kita peduli dan bijak, sadar akan antibiotik itu sendiri dapat tercapai. Jadi gitu sahabat Dronska. Jadi jika disarankan ada obat diminum antibiotik untuk pasien, diharapkan untuk mengikuti saran dari dokter dan juga apoteker. Begitu ya Dokter ya. Oke Dokter, ini ada lagi dan Bu Cynthia mungkin mau menambahkan Bu Cynthia? Cukup ya? Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Dokter izin bertanya, apakah benar kalau kita sering mengkonsumsi antibiotik akan sering jatuh sakit juga? Wah. Ya nanti Ibu Cynthia harus nambahin nih. Oke, yang ini harus. Kalau jawaban saya iya. Ya. Antibiotik itu jika digunakan dengan tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat lama pemberian, tepat interval dan tepat monitoring efek samping tadi. Nanti kalau kurang ditambahin ya Bu Cynthia ya. Ya. Itu umumnya tidak menimbulkan keluhan ataupun gejala yang lain. Saya kasih contoh begini. Di tubuh kita itu ada namanya antimikroba yang kita sebut dengan antimikroba yang normal hidup di kulit, di rongga mulut, ataupun di area-area lainnya. Jika kita berikan antibiotik terus-menerus, ibaratnya dibom terus-menerus,
flora normal tadi itu bisa ikut terbasmi, terbunuh. Nah, dengan terbasminya flora normal tadi itu, ya, masuklah kuman-kuman yang tidak normal. Ya toh? Membentuk kolonisasi di situ, kemudian lama-lama menimbulkan efek atau manifestasi tadi, gejala. Nah, jika kita berikan antibiotik terus-menerus, yang mati dulu flora normal dulu, nanti kuman yang lain masuk. Contoh, pemberian antibiotik terus-menerus yang tidak rasional dan bijak bisa menimbulkan keputihan. Ada, ya toh? Dan ada contoh-contoh yang lainnya lagi. Sehingga jawabannya jelas iya. Ya, nanti Bu Cynthia tambahin lagi nih nanti ya. Silakan Bu Cynthia, langsung ditambahkan Bu Cynthia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menggunakan antibiotik terus menerus dikit-dikit sakit pakai antibiotik, memang sih durasi efektivitas terapinya itu jadi lebih lama. Dia sembuhnya kerasanya lebih lama. Ya tadi disampaikan oleh dokter, jadi bahwa tubuh kita tuh memang punya flora normal yang tujuannya untuk bisa antibodinya sendiri melawan dari benda asing baik virus atau maupun bakteri, jamur, parasit yang lainnya. Dan tubuh kita tuh kan punya sistem mekanisme pertahanan. Nah, kalau sistem pertahanan ini selalu dihajar oleh yang agen penghajar yang tadi, antibiotik atau anti jamur yang dibeli sembarangan tanpa indikasi dari dokter, lama-lama kayak pasukannya tuh habis gitu loh. Nah, akhirnya mau nggak mau terapi yang sewajarnya diberikan oleh dokter itu jadi kayak kurang efektif. Langsung tiba-tiba menyampaikan dokternya kurang pinter nih atau obatnya kurang mahal. Belum tentu seperti itu. Bukan berarti harga obat mahal adalah yang terbaik. Kayak gitu. Kalau enggak, kenapa pemerintah susah-susah buat BPJS kan? Jadi adalah setiap obat yang diberikan oleh dokter dan yang diberikan oleh apotek itu pasti yang sudah terjamin mutunya, kayak gitu. Oke. Mahal belum tentu baik. Oke, mahal bukan jaminan gitu ya Mahal dok ya. bukan jaminan. Yang penting ikuti anjuran dokter dan apoteker begitu. Ya, sahabat Dronska, mungkin kita break sebentar. Ini sudah tersedia. Ini masih banyak Saya dari tadi pertanyaannya. melirik terus loh, Oh, sudah Pak. melirik terus ya dok ya. Ini pertanyaan masih banyak dok. Jadi mungkin kita break sebentar. Mungkin Bu Cynthia dan Dokter Joni bisa mengicip dulu. Ini ada jus buah. Silahkan Bu Cynthia. Bu Cynthia? Silahkan Bu Cynthia, Atau diicip. Anda, Nah, ini ada jus buah dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Nah, sahabat Dronska pasti sudah tahu karena setiap bincang-bincang sama doi selalu ada jus buah yang kita tampilkan. Tidak hanya jus buah, Rumah Sakit Dr. Un juga menyediakan snack rendah kalori serta catering diet untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, juga catering pendamping ASI dan produk makanan diet lainnya. Untuk pemesanannya bisa melalui WA di 081 57 639 333. Kelebihannya, produk dari Cafe Diet ini bisa diantar sampai ke rumah atau bisa di delivery. Jadi sahabat Dronska tinggal pesan saja lewat WA, nanti akan kita kirim. Untuk batasan areanya sekitar Kota Surakarta ya. Nanti bisa langsung saja menyampaikan alamatnya kepada petugas di Cafe Diet. Gimana dok rasanya dok? Luar biasa. Luar biasa. Oke, jus apa ini dok tadi kalau boleh tahu dok? Ini jus alpukat ya. Jus alpukat ya dok ya. Alpukat murni. Oke. Jadi sahabat. Rekomendasi sebetulnya tutti frutti Mbak Nana. Oke. Berarti Menyegarkan, favorit ya? energizing. Oke, siap dok. Nanti kalau bikin kulit cantik dong. Ini, gitu ya? Kayak immortal gitu kan. Iya, boleh. Nanti tadi rekomendasi dari Dokter Joni, Tutti Frutti, favorit Tutti ya frutti. dok ya? Harus coba di Cafe Diet. Iya, boleh langsung dicoba Ini ya. juga enak, ini harus coba ini. Ini juga harus coba. Jadi semuanya harus dicoba. Harus dicoba. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok, kita langsung menjawab dan Bu Cynthia juga ya. Pertanyaannya dari Nurul Hidayat 87. Apakah boleh ibu hamil minum antibiotik? Nah, ini lebih tepatnya Bu Cynthia ini. Oke, boleh Bu Cynthia, silahkan. Kalau misalnya ibu hamil minum antibiotik selama itu diresepkan oleh dokter kandungan ya biasanya yang menangani atau yang konsulan dari dokter kandungan sendiri sesuai dengan resep dari dokter, itu pastinya sudah dijamin aman karena dokter sudah tahu oh ini tidak akan mengganggu kondisi kehamilan dari ibu sendiri. Tapi kalau coba-coba di luar, mohon maaf kita juga nggak tahu mana yang aman atau tidak kayak gitu Oke. kan.
Jadi itu ya Bu, Ya. boleh asalkan ada anjuran dari dokter Objin begitu. Dan jangan coba-coba. Beli sendiri. Jangan coba-coba beli sendiri. Itu tidak hanya khusus untuk ibu hamil ya, semua ya. Semua dianjurkan untuk tetap sesuai resep dan jangan coba-coba untuk beli sendiri. Nih ada pertanyaan masuk lagi. Masih dari Atina @ks. Sepertinya nih sahabat Dronska yang rajin ikut bincang-bincang doa ini. Selamat siang Ibu Atina ya. Ini dokter, apa beda obat generik dan obat paten? Apakah benar lebih bagus obat paten? Apa ya Ini ini? Bu Sintia saja ini ya. Oke, boleh. Bu Sintia ini. Boleh Bu Sintia, silakan. Obat paten itu adalah obat yang pertama kali ditemukan. Tapi kalau orang masyarakat awam nangkapnya obat paten itu kayak obat yang pakai nama merek dagang. Kayak gitu, itu produk ya kalau di farmasi nyebutnya. Terus obat generik ini adalah komposisi aktif yang memang dijualnya dengan kemasannya putih, membosankan seperti itu. Kalau yang paten atau yang nama dagang, kemasannya tuh bermacam-macam, ada kayak warna-warni kayak gitu kan. Nah, semua obat yang diedarkan di pasaran paten, mau merek maupun generik, selama lolos edar dari BPOM itu sudah pasti teruji klinis itu efektif. Kemudian juga sudah pasti kalau antibiotik itu ada uji bioavailabilitas sama bioekivalensi. Jadi kualitas paten dengan generik itu sama. Bukan berarti obat generik karena murah berarti jelek. Seperti yang tadi awal-awal kita ngomong ya dok, nggak berarti yang mahal itu selalu yang terbaik. Tapi kalau memang teman-teman maunya beli lebih, ya silahkan pakai obat paten. Tapi kalau dari kami memang pasiennya hanya cukup dengan generik, kenapa harus pakai paten? Bukan berarti obat generik itu lebih jelek. Selama sudah sesuai dengan dari BPOM, sudah mengeluarkan, itu pasti terjamin kualitasnya baik. Oke, jadi tidak ada efeknya ya Bu ya? Tidak ada. Pasti ada efek. Ini jadi ada pertanyaan lagi nih, sama nih. Ini dari Artian_PO. Halo Dokter Joni, ya, sepertinya fansnya Dokter Joni nih. Banyak fansnya nih. Iya. Kebanyakan minum jus apa? Nah yang tadi menambahkan Bu Sintia, obat paten dan obat generik apakah efeknya beda? Itu tadi. Jadi Kalau dari farmasi menyampaikan tentunya tidak berbeda karena dari setiap pabrik yang mengeluarkan itu mereka sudah bahkan lolos uji yang sangat ribet, sangat berjilid-jilid ya banyak, dan pastinya kalau mau diedar ke pasar sudah terjamin sampai ke konsumen itu sama ekivalensi. Kita nyebutnya oke. seperti itu. Oke, jadi ini ya seperti tadi. Oke. Efeknya tidak jauh berbeda, yang penting tergantung anjuran dari dokter begitu. Rutin minumnya Dan sesuai rutin dengan aturan pakai ya. betul. Itu tadi pokoknya intinya poinnya harus sesuai anjuran dan pemakaiannya sesuai dengan resep. Mungkin saya sedikit nambahin. Boleh, Bu Nana. dokter. Mungkin di masyarakat ini kan masih berpola pikir bahwa yang mahal itu adalah yang paling manjur dan paling baik. Iya. Gitu. Orang berpikir obat paten itu adalah obat yang bermerek, gitu. Harganya jauh lebih mahal dan lebih efektif. Kalau berdasarkan pengalaman klinis sih tidak ada signifikansinya. Artinya pasien yang diberikan obat yang paten maupun yang generik, keluarannya outcome-nya sama. Ya, keluarannya outcome. Cuma ya itu tadi, kalau beberapa antibiotik sudah resisten, memang tidak ada generiknya. Ya, belum ada antibiotiknya yang istilahnya tercapai, sehingga itu begitu tadi sudah resisten, ya, yang menjadi fokus kita adalah jangan sampai antibiotik ini resisten sehingga biaya pengobatan, lama pengobatan, dampak psikososial jauh lebih besar, ya. Nggak sebanding antara resistensi sama antimikroba yang ditemukan gitu loh, ya. Jadi itu pentingnya tadi dari teman-teman farmasi, edukasi, ya, tepat indikasi, tepat dosis dan yang lain-lainnya gitu. Oke dokter, ini melanjutkan dari Ibu Ariten dokter. Ini pasiennya dokter juga. Dokter, saya pernah diberi antibiotik oleh dokter waktu saya ada keluhan batuk dan sembuh. Terus saya sekarang batuk lagi. Bolehkah beli obatnya sendiri sama yang kayak kemarin dok? Ya ini pasiennya dok. Pasien saya? Konsultasinya. Kayaknya nih. Atau fans ya? Atau fansnya. Saya pikir ya kalau memang ada batuk lagi itu kita harus memeriksakan diri ya. Karena batuk itu bisa karena virus, bisa karena bakteri, ya, bisa juga karena tuberkulosis, ya. Tidak semua batuk obatnya adalah antibiotik. Cuma terkadang begini, persepsi masyarakat itu yang tadi pengennya yang baik, manjur, ya, sehingga persepsinya adalah antibiotik nih. Mau sembuh ya antibiotik, ya.
Padahal kalau penyebabnya adalah virus, virus itu adalah antimikroba yang bisa dieliminasi sendiri oleh tubuh selama sistem kekebalan bagus. Ya memang namanya kita melawan suatu infeksi viral itu kan pasti perlu waktu ya. Nggak bisa serta-merta, oh dikasih obat 1 hari sembuh. Lah pasien kita kan terbiasa dengan pola pikir 1 hari minum obat, 2 hari minum, maunya sembuh. Maunya cepat-cepat sembuh, cepat-cepat selesai. Ya, sehingga kalau saya menjawab Ibu tadi, kalau batuk lagi yuk dipastikan lagi apakah batuk yang ini sama atau batuk karena sebab yang lain. Orang alergi saja, ya alergi terhadap debu, polen maupun yang lain, ya kadang-kadang reaksi bisa batuk-batuk. Sehingga tidak perlu obat apa-apa sebetulnya. Paling cuma gejala mengurangi alerginya dan obat menekan batuknya saja, gitu kan? Ya, Saya kira gitu. Oke, terima kasih dokter. Ada tambahan Bu Cynthia mungkin? Enggak, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Ya, dokter Johnny Den dan juga Bu Cynthia, tidak terasa kita ngobrol sudah cukup lama ya, sudah hampir 1 jam karena waktu kita terbatas. Oke, ini mungkin saya mau sampaikan juga ke sahabat Dronska yang di rumah, selain kita tadi ada layanan LAO, juga cafe diet, rumah sakit dalam rangka menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan jalur pemisah healthy area. Di rumah sakit kita kan terpisah nih dok jalurnya ya, pasien sendiri, untuk pengunjung sehat sendiri. Nah itu ada, jadi itu salah satu keunggulan dari Dronska. Selain itu kita juga ada pelayanan telemedicine. Nah itu pelayanan apa? Sahabat Dronska bisa melakukan konsultasi dari rumah, juga nanti bisa langsung tatap muka dengan dokter melalui aplikasi. Untuk selain itu kita juga ada tadi ya, cafe diet, lalu ada juga LAO. Banyak sekali ternyata pelayanan kita yang saat ini benar-benar menunjang supaya sahabat Dronska di rumah itu tetap di rumah. Ya, begitu sahabat Dronska. Jadi mungkin Diedukasi dikit mungkin dari Bu Boleh. Cynthia. Edukasi apa nih, Dok? nah, Tentang sebelum kita pentingnya menutup itu, ya, nah. sebelum kita menutup mungkin ada closing statement, boleh? Ya, dari Bu Cynthia Dari Bu tentang Cynthia. antibiotik awareness dan Boleh. resistensi yang pengen kita tekan gitu. Ya, silahkan Bu Cynthia. Kalau dari saya sih jangan pernah membeli antibiotik di luar tanpa resep. Coba-coba obat yang lain sendiri. Dan kalau memang dapat terapi obat bersama dari dokter itu pastikan minum sesuai dengan aturan pakai yang telah disampaikan oleh apoteker tentunya. Nah, itu aja sih dari saya. Kalau terkait penyimpanan obat juga simpan obat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh apoteker. Oke, dari Dokter Johnny dan mungkin menambahkan sedikit? Ya, saya setuju sekali dengan Bu Cynthia ya bahwa pada pekan antibiotik melalui antibiotik awareness ini tujuan kita adalah supaya kita bisa mengedukasi kepada masyarakat ya sesering mungkin ya sebanyak mungkin ya supaya masyarakat memahami bahwa antibiotik itu bukan solusi untuk semuanya ya. Antibiotik itu diperlukan jika sesuai indikasi, tapi bukan solusi, bukan obat dewa, dan juga bukan kayak kacang goreng yang sebaiknya kita beli di toko dan dikonsumsi semau-maunya. Karena jika sudah terjadi resistensi antibiotik ya, bahwa dampaknya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Ya. Sakit enggak mau sembuh-sembuh, demam enggak mau turun-turun, diobati enggak mau sembuh-sembuh. Salah satu faktornya adalah resistensi antibiotik. Ya. Jika sudah terjadi resistensi antibiotik, yang mau saya tekankan adalah durasi pengobatan, ya, dampak psikososialnya, ya, itu akan jauh lebih besar dan berurutan dampaknya. Sehingga melalui pekan antibiotik awareness ini, ya, mari sama-sama masyarakat kita coba gugah lagi, gunakanlah antibiotik yang bijak, ya. Jangan sungkan-sungkan berkonsultasi ya, baik dengan dokternya, baik dengan apotekernya ya. Karena kalau di rumah sakit Dr. Un ya, nanti Bu Cynthia sendiri nanti yang akan edukasi ya. Dan juga teman-teman dijejeli, apoteker gitu ya. yang lain. Dijejeli. Ya, edukasi obat Penyakit, ya. kalau penyakit sama dokter gitu. Siap. Edukasi obat ya, pokoknya harus minum 5 hari Bu, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Jangan Iya. lupa 2 kali sehari, kalau perlu sedikit memberikan penekanan supaya pasien sadar. Oke. Sehingga harapan kita ya, tingkat resistensi antibiotik di negara kita
ya umumnya dan di Rumah Sakit Dr. Un khususnya ya betul-betul bisa kita tekan sehingga kualitas pelayanan, kualitas kesembuhan pasien juga akan tercapai lebih baik. Saya kira demikian, Mbak Nana. Siap, terima kasih Bu Cynthia dan juga Dokter Joni. Nah, untuk sahabat Dronseka, saya hampir lupa ini tadi. Kita hari ini ada voucher cafe diet. Nah, ini nanti untuk pemenang yang beruntung yang tadi sudah ikut dari awal sampai akhir, nanti akan mendapatkan voucher cafe diet. Untuk pemenang besok akan kita posting di Instagram rumah sakit yaitu @dronska. Jadi tetap ikuti updatean kita setiap harinya, begitu. Oke, Dokter Joni Den dan Ibu Cynthia, saya ucapkan terima kasih sekali. Jadi sahabat Dronska, bijaklah dalam mengkonsumsi antibiotik untuk kesehatan Anda dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan serta jaga jarak, lakukan physical distancing dan juga kalau keluar rumah harus pakai masker, gitu ya. Oke, saat ini ada sedikit ini Bu Cynthia dan Dokter Joni ada kenang-kenangan. Ya, ini dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi, mungkin satu boleh untuk Bu Cynthia, yang Dipakai satu sekarang? untuk dibuka boleh Dok. Dibuka boleh? Dibuka nih kaosnya kayak sama kayak saya nanti Dok. Oh iya. Nah, Nah, dokter bisa pakai langsung. boleh dibuka dulu. Jadi sahabat Dronska, demi menjaga kesehatan Anda, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan healthy area, layanan catering, cafe diet, juga pelayanan konsultasi online dan juga mengantar obat sampai di rumah. Karena Dronska tetap aman seperti Dronska kaos. tetap aman. Ya, Dronska tetap aman. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Bincang-bincang sama Doi besok Sabtu. Terima kasih.